Halo para pejuang, memasuki hari ke-33 belajar SNBT. Ya, hari ini adalah hari yang mungkin ditunggu oleh beberapa dari kalian. Karena tepat hari ini, tadi sekitar pukul 3 sore adalah pengumuman hasil SNBP. Gimana hasil SNBP-nya? Buat yang keterima, Mister mengucapkan selamat ya. Kalian sudah berhasil masuk ke kampus impian kalian melalui jalur prestasi. Tapi buat yang belum keterima SNBP, jangan berkecil hati. Tiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin hari ini kalian gak terima SNBP, tapi mungkin kalian akan diterima lewat jalur lain, yaitu SNBT ataupun jalur mandiri. Yang penting kalian jangan putus asa dan tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi, selamat bagi yang keterima SNBP. Dan semangat juga bagi para pejuang SNBT. Masih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang lingkaran, nggak mantep rasanya kalau nggak belajar tentang sudut pada lingkaran. Nah, kalian udah baca tuh di judul kita hari ini. Nah, materi ini tuh Mister rasa cukup sering keluar di SNBT. Dan Mister rasa materinya tuh tergolong materi yang mudah. Karena Mister cari dari berbagai sumber, soal-soal latihannya Mister satukan gitu ya di satu slide ini. Dan Mister rasa Mister belum nemuin soal yang bener-bener susah sih tentang sudut lingkaran ini. Jadi seandainya keluar, Mister harap ini kalian bisa mengerjakannya gitu. Karena materinya tidak terlalu susah. Yuk kita mulai aja belajarnya. Semoga satu part cukup ya. Kalau nggak cukup, kita bagi 2 part lagi gitu ya. Supaya durasinya tidak terlalu panjang. Bagian utama mengenai sudut lingkaran itu adalah sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat itu adalah sudut yang berada di pusat lingkaran, yaitu sudut AOB kalau pada gambar yang warnanya merah. Sedangkan sudut keliling itu adalah sudut yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat. Jadi sudut keliling itu sudut yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut pusat. Sudut pusatnya menghadap ke busur AB, maka sudut kelilingnya itu adalah ACB karena dia menghadap ke busur AB. Nah, di sini sudut keliling itu nggak harus segaris dengan sudut pusat. Misalnya nih, kalau Mister menggambar sudut kelilingnya seperti ini. Nah, ini pun merupakan sudut keliling dari sudut pusat AOB. Karena yang dilihat itu adalah, lihat, sudut ini menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Kalau Mister gambarnya begini pun, misalnya ke arah sini, nah begini, ini juga termasuk sudut keliling dari sudut pusat AOB. Karena dia menghadap ke busur AB. Jadi kuncinya adalah menghadap ke busur yang sama, bukan lihat sudut di sininya. Dia mau letaknya dimanapun gak apa-apa, yang penting dia menghadap ke busur yang sama dengan sudut pusatnya. Dimana kalau kita lihat, besar sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut kelilingnya. Jadi sudut AOB ini nilainya 2 kali dari sudut AOC. Seperti itu aja. Dan ini akan menjadi kunci di sudut lingkaran gitu ya. Nanti kalian harus lihat nih, harus bisa pandai-pandai dalam soal melihat, oh ini sudut pusat, oh ini sudut kelilingnya deh gitu ya. Tinggal dilihat busurnya aja, menghadap ke busur yang sama. Sebagai contoh, kita lihat contoh soalnya. Ini bukan soal SNBT, ini hanya soal review aja ya. Dimana kita lihat, tentukan besar sudut AOB. Nah, kalian lihat, sudut AOB ini adalah sudut pusat. Karena dia berada di pusat lingkaran, si O itu. Nah, sedangkan sudut ACB itu adalah sudut keliling dari sudut AOB. Karena lihat, dia menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Menghadapnya sama, maka dia adalah sudut keliling dari sudut pusat AOB. Sehingga tadi rumusnya kita ingat, sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Artinya, sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi 2 dikali sudut ACB-nya udah dikasih tahu di soal 30 derajat. Sehingga sudut AOB-nya adalah 60 derajat. Selesai. Seperti itu saja. Jadi itu adalah penerapan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar.
Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Ini hanya mereview saja sudut-sudut pada lingkaran. Nah, ini juga contoh soal yang mirip gitu ya. Dimana kita punya besar sudut ABC adalah 2x min 14 derajat. Dan sudut APC adalah 3x plus 8. Berapakah nilai x-nya? Nah, kita lihat. Sudut APC itu adalah sudut pusat karena dia berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut ABC itu adalah sudut keliling karena keduanya menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AC. Artinya tadi kita tuliskan sudut pusat nilainya adalah 2 kali sudut keliling. Sudut pusat itu tadi adalah sudut APC sama dengan 2 kali sudut kelilingnya sudut ABC. Ya udah, kita masukin aja dulu angkanya. APC-nya adalah 3x tambah 8 sama dengan 2 kali dalam kurung 2x min 14. Capit jadinya 3x ditambah 8 sama dengan 2 kali 2x jadi 4x. 2 kali minus 14 minus 28. 3x-nya pindah ke kanan, positif jadi negatif. 28-nya pindah ke kiri, negatif jadi positif. Nah, 4x kurangi 3xx sama dengan 8 tambah 28, 36. Maka nilai x-nya adalah yang D, 36. Cukup mudah ya, materi sudut pusat dan sudut keliling seperti ini. Nah, berikutnya ada sifat yang lain, yaitu sudut keliling yang menghadap ke diameter itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Kalian lihat, sudut keliling ini dia menghadap ke diameter. Atau dengan kata lain, dia tuh menghadap ke busur AB. Di mana busur AB ini adalah diameter dari lingkaran. Nah, maka pasti sudut kelilingnya bernilai 90 derajat. Seperti itu. Mungkin nanti akan terpakai untuk soal-soal tertentu ya. Yang penting diingat-ingat dulu saja. Oke? Berikutnya. Nah, ini juga salah satu yang paling sering keluar. Jika kita punya lingkaran yang di dalamnya terdapat 4 tali busur yang membentuk segi 4, itu prinsipnya adalah sudut yang berhadapan, total sudutnya harus 180 derajat. Jadi sudut P dan R ini kan berhadapan ya. Maka sudut P ditambah sudut R totalnya harus 180 derajat. Begitu juga dengan sudut S ditambah sudut Q, mereka berhadapan, totalnya harus 180 derajat. Ini diingat-ingat karena ini juga salah satu yang nantinya bakal sering keluar. Oke? Nah, kita coba contoh soalnya. Di sini kita punya bangun ABCD adalah segi 4 dari tali busur lingkaran O. Tentukanlah nilai X dan Y-nya. Ya gampang ya. Kita lihat yang berhadapan di sini tadi totalnya 180 ya. Artinya sudut B ditambah sudut D harus sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya 5X ditambah sudut D-nya 45 derajat sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 45 pindah ke kanan positif jadi negatif. 180 dikurangi 45, maka 5x sama dengan 135. X-nya adalah 135 bagi 5, 27. Selesai, udah dapat langsung nilai X-nya di sini. Nah, di soal diminta juga mencari nilai Y-nya. Nilai Y artinya yang ada Y itu kan di sudut A ya. Sama seperti tadi prinsipnya, sudut yang berhadapan, total sudutnya 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya itu adalah Y derajat, ditambah sudut C-nya itu adalah 3x min 5 sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita punya 2 variabel. Tapi kita ingat X tadi udah dapat nilainya adalah 27. Maka kita ganti substitusi gitu ya. Y ditambah 3 kali 27 dikurangi 5 sama dengan 180. Y ditambah 3 kali 27 81 dikurangi 5 sama dengan 180.
jadinya Y ditambah 81 kurangi 5, 76 sama dengan 180. Maka nilai Y-nya adalah 180 dikurangi 76, 104 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 27 derajat dan nilai Y-nya adalah 104 derajat. Selesai. Jadi ini adalah penerapan sudut 4 tali busur yang berada pada lingkaran, di mana yang penting adalah kalian harus ingat sudut yang berhadapan totalnya 180 derajat. Oke, paham sampai sini? Kalau ada yang masih bingung sampai sini, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau sudah paham, Mister lanjut lagi. Nah, berikutnya ada sudut garis singgung lingkaran. Nah, sebenarnya harusnya kemarin kalau kalian menonton video tentang lingkaran yang sudah Mister ajarkan, sudut ini tuh banyak banget keluar ya. Dimana kemarin ada soal HOTS itu ya, video khusus. Ini menggunakan prinsip sudut garis singgung lingkaran. Dimana kita harus ingat kemarin bahwa sudut yang dibentuk antara garis singgung lingkaran dengan lingkaran itu besarnya adalah 90 derajat. Kenapa? Karena jari-jari ini tegak lurus dengan garis singgungnya. Gitu ya. Jadi jari pusat kita tarik ke perpotongannya ini tegak lurus, jadi 90 derajat. Nah, jadi diingat juga jika ditanya mengenai panjang-panjang di sininya kemarin, kita bisa memanfaatkan rumus Pitagoras. Ya, ini cukup banyak keluar ya kemarin dikombinasikan dengan tentang lingkaran ya, kalau kita ingat. Nah, salah satu contohnya adalah soal ini ya. Kalau kita tahu gitu kan, seandainya sudut M ini adalah perpotongan antara garis singgung lingkaran dengan lingkaran, maka di sini pasti 90 derajat, siku-siku. Maka kita ingat, total sudut pada segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Yang ditanya di soal adalah sudut MON, artinya sudut di O sini nih. Maka kita lihat ini kan membentuk segitiga ya bangunnya. Maka total sudutnya 180 derajat. Artinya sudut di CM yang 90 derajat ditambah sudut di CN 36 derajat ditambah sudut MON, misalkan saja misalnya Mister tulis itu sebagai X ya, sudut X atau sudut MON sama dengan 180 derajat. Maka 126 ditambah X sama dengan 180 derajat. Nilai X-nya adalah 180 dikurangi 126, 54 derajat. Ya, ini adalah contoh soal yang paling simple gitu ya. Bukan soal SNBT sih, tapi untuk mengingat atau mereview tentang sudut garis singgung lingkaran. Mister juga punya sudut lingkaran lainnya, yaitu kalau kita punya sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran, maka dia tuh akan membentuk segitiga sama kaki. Dengan kata lain, kalau kita punya segitiga sama kaki, ini sama kaki ya, sudut yang di sini dengan sudut yang di sini besarnya sama. Jadi kalau ada lingkaran, ini jari-jarinya kan, ini juga jari-jarinya, lalu dia membentuk suatu sudut gitu ya. Maka sudut A itu nilainya atau besarnya sama dengan sudut C. Karena dia akan membentuk segitiga sama kaki. Namanya segitiga sama kaki, pasti sudut yang ada di kakinya sama dong, simetris gitu ya. Seperti itu. Nah, review tentang sudut ini tidak terlalu panjang. Maka sebenarnya Mister masih pengen membahas soal-soal latihan tentang sudut. Tapi daripada nanti soal latihannya terpotong, lebih baik Mister cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa, soal-soal latihan mandirinya Mister tampilkan di layar. Silakan kalian kerjakan dulu secara mandiri. Harusnya Mister rasa kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Karena materinya pun singkat dan cukup mudah. Ya, jadi jangan lupa dikerjakan soal-soal latihan mandiri yang sedang Mister tampilkan sekarang. Nanti di video berikutnya Mister akan memberikan video pembahasannya antara hari ini atau besok. Tapi semoga bisa hari ini langsung Mister tampilkan. Silakan kalian cek jawaban kalian. Kalau jawaban kalian sudah benar semua, artinya materi tentang sudut lingkaran ini kalian sudah sangat lancar. Kita bisa lanjut lagi ke materi berikutnya yang mungkin masih belum dikuasai. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan latihan mandirinya sebagai indikator kalian sudah bisa atau belum. Karena percuma kalian nonton video tapi tidak dicoba latihannya secara mandiri.
Ilmu matematika, fisika, kimia itu kuncinya bukan pada banyak-banyaknya kalian menonton video, tapi bagaimana kalian mau mencoba mengerjakan latihan soal dan bisa dalam mengerjakan latihan soalnya. Seperti itu ya. Jadi, Mister tutup dulu dengan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Jangan lupa latihan mandirinya dikerjakan ya. Dadah semua.